Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak dan sumsum tulang belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriana Pitasari dan teman saya ada Iku Septiani, kemudian ada Zahra Akila, kemudian ada Hilya Mahala dan terakhir Julio. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagian otak dan sumsum tulang belakang dan kalian selamat menyaksikan. Selanjutnya, apa itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SPP ini juga berfungsi untuk sebagai pusat pengendalian atau pemrosesan informasi bagi seluruh tubuh. Dan juga otak bertanggung jawab atas berbagai fungsi termasuk berpikir, belajar, bergerak, dan merasakan. Sementara sumsum tulang belakang ini menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui jaringan saraf. Nah, berikutnya ada bagian-bagian sistem saraf pusat, yaitu yang pertama otak. Otak dan tulang sumsum belakang, bagian utama dari sistem saraf pusat, memiliki struktur yang kompleks. Otak ini terdiri dari cerebrum atau otak besar, dan cerebellum atau otak kecil, dan batang otak. Sementara sumsum tulang belakang membentang dari dasar otak ke bagian bawah punggung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak yang dimana otak itu terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar, batang otak, dan otak kecil. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar dari otak dan terdiri dari 2 belahan atau hemisfer. Otak ini juga berperan penting dalam mengendalikan gerakan, ucapan, kecerdasan, emosi, serta apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah, otak besar ini sejatinya terbagi menjadi 2 belahan, yaitu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Belahan kanan biasanya terkait dengan kreativitas dan intuisi, sementara belahan kiri berperan dalam logika dan bahasa. Nah, contohnya ketika kita menjawab soal matematika, itu pasti otak besar kita yang bekerja. Kemudian ketika kita merasa sedih, itu adalah proses emosi yang dikendalikan oleh otak besar. Kemudian ada lobus frontal. Lobus frontal terletak di bagian depan otak, tepatnya di belakang dahi. Lobus ini bertanggung jawab atas berbagai proses berpikir yang kompleks, seperti merencanakan sesuatu, membayangkan, mengambil keputusan, dan bernalar. Nah, lobus frontal ini juga berperan dalam mengontrol kepribadian, pengambilan resiko, serta mengatur ekspresi emosi. Contohnya ketika kita merencanakan jadwal belajar untuk ujian, kemudian menentukan pilihan antara menonton film atau belajar, itu kan mengambil keputusan, dan terus mengendalikan diri untuk tidak marah saat kesal. Kemudian ada lobus parietal. Lobus ini berada di belakang lobus frontal dan berfungsi memproses informasi sensorik seperti sentuhan, rasa, dan suhu. Dengan adanya lobus ini, kita bisa merasakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, lobus ini juga membantu kita dalam menentukan posisi tubuh dan mengenali arah. Nah, contohnya saat kita menyentuh es batu, kita bisa merasakan dingin, dan ketika seseorang menepuk bahu kita, kita akan tahu dari mana arah itu, dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian ada lobus temporalis. Nah, lobus ini terletak di dekat telinga. Fungsi utama lobus ini adalah untuk memproses suara, bahasa, kemudian pengenalan wajah atau objek, serta ingatan. Lobus temporalis juga menyimpan kenangan jangka panjang dan sangat penting untuk pemahaman bahasa. Contohnya, ketika kita mendengarkan lagu dan mengerti liriknya, kemudian saat kita mengenali suara teman kita, kemudian kita mengingat wajah dari guru atau orang-orang yang kita kenal. Kemudian ada terakhir lobus oksipital. Lobus ini berada di bagian belakang otak dan bertugas memproses informasi visual dari mata. Dengan lobus ini kita bisa memahami apa yang kita lihat. Lobus ini menerima sinyal dari mata dan menerjemahkannya menjadi gambar atau bentuk yang bisa kita mengerti. Contohnya seperti melihat warna dan bentuk bunga di sekitar kita, kemudian menonton film dan mengenali karakter-karakter dari penampilannya. Nah,
Eh, cukup sudah penjelasan untuk bagian saya. Hai semuanya, aku Septi dan seperti yang udah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai otak, aku juga akan menjelaskan salah satu bagian dari otak yang sangat penting nih teman-teman, yaitu batang otak dan juga otak kecil. Batang otak sendiri ini terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang dan menjadi jalur utama antara otak dan seluruh tubuh. Batang otak ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada otak tengah, yang kedua ada pons, yang ketiga ada medulla oblongata. Otak tengah sendiri berfungsi untuk mengatur gerakan mata, refleks visual, dan pendengaran, serta membantu otak terhubung dengan sistem saraf lainnya. Misalnya, ketika kita mendengar suara tiba-tiba dan kita tuh langsung menoleh, itu adalah cara kerja dari otak tengah. Yang kedua ada pons. Pons adalah jembatan antara otak besar dan juga otak kecil, serta sumsum tulang belakang. Selain menyampaikan pesan antara bagian otak, pons juga mengontrol gerakan otot wajah seperti tersenyum, mengedipkan mata, serta terlibat dalam pengaturan pernapasan. Yang ketiga ada medulla oblongata. Ini adalah bagian yang sangat vital teman-teman karena mengatur fungsi otomatis yang penting untuk hidup, seperti detak jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Kalau bagian ini terganggu, bisa sangat berbahaya karena fungsinya tidak bisa digantikan secara sadar. Selanjutnya ada otak kecil teman-teman, dimana otak kecil ini biasa kita sebut juga sebagai sistem limbik dan pengaturan hormon. Otak kecil itu mempunyai 3 bagian juga teman-teman. Yang pertama ada talamus, yang kedua ada hipotalamus, dan yang terakhir ada kelenjar pituitari atau yang biasa kita sebut sebagai kelenjar hipofisis. Talamus adalah pusat relay sensorik. Semua informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, rasa, dan sentuhan akan melewati talamus sebelum diteruskan ke bagian otak yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi talamus ini seperti gerbang masuk untuk menerima informasi dari luar. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus sendiri punya peran penting dalam menjaga hemostasis atau keseimbangan tubuh. Ia mengatur suhu tubuh, rasa haus, lapar, pola tidur, denyut nadi, dan emosi kita. Selain itu, hipotalamus juga mengontrol kelenjar pituitari loh teman-teman. Kelenjar pituitari atau yang biasa kita sebut sebagai kelenjar hipofisis juga disebut sebagai master of hormone. Kelenjar pituitari itu bisa menghasilkan berbagai hormon yang mengatur berbagai siklus yang ada di hidup kita seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, tekanan darah, dan banyak fungsi penting lainnya. Misalnya, pituitari itu bisa menghasilkan hormon pertumbuhan, hormon stres, dan juga hormon reproduksi. Segitu aja dari aku teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh temanku yang lainnya. Bye! Hai semuanya, saya Zara Akila. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tulang sumsum belakang. Tulang sumsum atau tulang belakang terdiri dari tiga ruas tulang vertebra yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada vertebra cervical atau leher yang terbagi menjadi 7 ruas bagian, yaitu cervical 1 sampai dengan cervical 7. Cervical 1 disebut dengan atlas dan cervical 2 disebut dengan aksis. Fungsi dari 2 tulang ini untuk mendukung dan menggerakkan kepala. Nah, yang kedua ada vertebra torakal atau dada yang terdiri dari 12 ruas, yaitu torakal 1 sampai dengan torakal 12. Bagian ini terhubung dengan tulang rusuk dan melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga ada vertebra lumbal atau pinggang yang terdiri dari 5 ruas, yaitu lumbal 1 sampai 5. Nah, bagian ini termasuk bagian paling kuat karena menopang tubuh. Yang terakhir ada sakrum dan coccygeus, di mana sakrum ini terdiri dari 5 ruas yang menyatu. Bagian yang paling akhir yaitu coccygeus atau tulang ekor, terdiri atas 4 ruas kecil yang menyatu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan cara kerjanya. Tahap pertama adalah penerimaan rangsangan. Reseptor pada organ intim menerima rangsangan dari lingkungan, contohnya kulit merasakan panas. Selanjutnya ada pengiriman sinyal. Sinyal akan dikirim ke otak melalui saraf sensorik. Tahap ini disebut dengan transmisi eferen. Lanjut ada pemrosesan informasi. Otak akan memperoleh informasi dan memutuskan respon. Yang ini disebut dengan tahap integrasi. Lanjut ada pengiriman pemerintah. Otak mengirimi perintah melalui saraf motorik menuju otot atau kelenjar. Nah, ini disebut dengan transmisi eferen. Terakhir ada eksekusi respon. Organ efektor seperti otot menjalankan perintah. Misalnya, tangan menarik dari benda panas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, di sini ada cara menjaga kesehatan syaraf. Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi, yang kedua tidur yang cukup, dan yang ketiga rutin berolahraga. Oke, sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih.